Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Awang Aris Syahputra di podcast Kebudayaan Jawa. Podcast ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Kebudayaan Jawa yang diampu oleh Bapak Dr. Soekarjo Waluyo SSM Hum. Pada podcast kali ini saya akan membahas tentang Dukun Pandita serta kearifan lokal di suku Tengger. Dapat kita ketahui bahwa suku Tengger merupakan sekumpulan masyarakat yang memegang teguh persoalan adat istiadat karena meski mereka berbeda keyakinan beragama, namun yang menjadikan mereka bersatu dan memiliki toleransi tinggi adalah diikat oleh adat istiadat leluhur mereka. Oleh karena itu, segala urusan dilaksanakan dengan keputusan adat. Hal tersebut terlihat dari sistem organisasi kehidupan yang dijalankan, bahwa kekuatan yang paling utama terletak pada sistem yang bernama adat istiadat. Pada sistem sosial masyarakat Tengger ditemukan dua sistem kepemimpinan. Yang pertama yaitu kepemimpinan bersifat formal atau kelembagaan, sedangkan yang kedua adalah kepemimpinan bersifat informal atau adat istiadat. Sistem kepemimpinan formal suku Tengger Wonokitri dipimpin oleh kepala desa dengan kata lain pemimpin secara birokratif. Sistem kepemimpinan kedua yaitu informal, yakni dipimpin oleh dukun pandita. Selain memiliki tugas pokok dalam ritual adat, ia juga menjadi panutan bagi masyarakat Tengger dalam menjalankan kehidupannya, sehingga kepala adat atau dukun pandita memiliki juga peranan penting dalam perkembangan masyarakat adat Wonokitri yang dipimpinnya. Mengingat pentingnya peran dukun pandita dalam masyarakat Tengger, khususnya di desa Wonokitri bagi keberlangsungan adat istiadat leluhur, maka ditetapkan seorang dukun adat. Dukun adat sebagai seorang yang mempunyai tanggung jawab dan tugas pokok adat istiadat bagi suku Tengger Wonokitri khususnya, merupakan orang-orang pilihan dan diyakini mampu menjalankan tugasnya sesuai ajaran dan aturan leluhurnya. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, seorang dukun pandita dibantu oleh legen dan dandan yang biasanya dijabat oleh istri dukun sendiri. Sebagai prasyaratan dukun pandita dipilih melalui musyawarah desa, diseleksi melalui ujian serta diangkat oleh pemerintah. Pernyataan ini juga disampaikan oleh Woro dan kawan-kawan. Ia menyatakan bahwa dukun pandita merupakan pemimpin masyarakat yang berperan memimpin upacara keagamaan. Adanya dukun pandita dalam suku Tengger tidak terlepas dari adanya pengaruh dari keyakinan agama Hindu yang ikut serta berkembang membesarkan suku Tengger hingga menjadi agama mayoritas yang ada saat ini. Dalam keyakinan agama Hindu Tengger dikenal dukun pandita sebagai petinggi atau romo yang memegang kendali mengenai masalah adat istiadat leluhur dan spiritual. Dalam praktiknya, dukun pandita Tengger merupakan seorang yang mahir dalam pengucapan japa mantra atau yang berkaitan dengan doa-doa yang diucapkan ketika ritual-ritual keagamaan atau adat yang memakai bahasa Jawa kuno. Dahulu, mantra dikenal sebagai istilah japa yang berkembang di masyarakat Hindu Bali, diadopsi berasal dari Tengger sebagai pendahulu munculnya japa mantra saat ini. Pemaknaan masyarakat Tengger terhadap seorang dukun memiliki pandangan yang berbeda dengan daerah lain. Biasanya seorang dukun mengobati penyakit atau mereka yang membantu dalam persalinan desa. Namun dukun di Tengger memiliki tugas dan makna yang berbeda, yakni sebagai pemimpin upacara keagamaan dan membaca doa-doa, mantra-mantra serta menentukan sajian dalam upacara ritual adat. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin setiap upacara ritual adat, dukun pandita memiliki peralatan wajib sebagai sarana kelengkapannya. Peralatan tersebut diantaranya yakni prasen adalah tempat air suci berbentuk timba terdiri dari kuningan atau perunggu, perapen adalah tempat api atau yang disebut dengan perapian, sampet atau selempang adalah kain berwarna kuning sebagai pembalut pinggang dan dada yang kira-kira panjangnya 2 meter. Sedangkan proses pemilihan dan penetapan dukun pandita dilakukan melalui beberapa tahapan-tahapan yang menyangkut diri pribadi calon dukun pandita, yang disebut dengan ujian mulanan. Ujian mulunan adalah ujian pengucapan mantra yang dibacakan tidak boleh terputus-putus atau lupa oleh calon dukun pandita ketika upacara ritual yajna kasada. Selanjutnya, dukun pandita memiliki peranan penting dalam pelestarian sistem sosial budaya suku Tengger Wonokitri. Yang pertama, peran sebagai pelaku pengendalian sosial secara preventif melalui ritual dan kebiasaan hidup. Peran dukun pandita dalam upaya pelestarian budaya lokal suku Tengger, khususnya desa Wonokitri,
diimplementasikan melalui kebiasaan hidup dan ritual yang beracuan pada nilai leluhur. Dalam upaya pelestarian budaya lokal, Dukun Pandita melakukan penanaman nilai dan pencegahan. Upaya pencegahan preventif tersebut adalah melalui ritual pujaan barian, dukun membacakan mantra tolak bala, ngapras atau bersih desa. Ritual Santi Aji, dukun memberikan nasihat dan bimbingan pengetahuan tentang Banten dan Sajen. Selain itu, bersama dengan kepala desa dan tokoh agama sebagai pemantap tujuan dalam setiap kegiatan masyarakat. Ritual upacara Jumat Legi, dukun sebagai penghantar doa pada leluhur memberikan bimbingan untuk tetap bertanggung jawab dan mengingat leluhur. Dan yang terakhir yaitu Dukun Pandita memiliki peranan dalam menanamkan nilai budaya sebagai upaya represif. Pengendalian sosial secara represif berupa penanaman nilai budaya untuk memegang teguh adanya hukum karma pala berasal dari Sang Hyang Widi. Peran dukun dalam hal ini adalah melakukan upakara pras, sedangkan dalam menghadapi kemungkinan penyimpangan berat yang berlaku adalah hukum formal. Dalam hal ini, Dukun Pandita berperan sebagai mediator. Dukun juga memiliki kewenangan tertentu dalam pemantapan keputusan, aturan maupun denda sosial bagi pelanggar berat aturan adat yang ada. Oke teman-teman, mungkin sekian pembahasan tentang Dukun Pandita serta kearifan lokal tradisi di suku Tengger. Sekian dari saya, terima kasih.